Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Hamim N. Hagipo di program Ramadan Keren bersama Madinah Iman Wisata. Ya, nggak sengaja ya, kita sudah hampir berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini kita berada di tanggal 26 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 April 2023. Di antara kita sudah mulai siap-siap, ada yang mudik ya, beberapa sudah sampai di kampung malahan. Nah, berarti sekarang kalau malah hari ini tanggal 26 Ramadan, berarti nanti malam 27. Malam 27, Masya Allah, kita masih berada di hari terakhir di bulan Ramadan, yang menurut Rasulullah SAW dan juga riwayat banyak ulama, bahwa Lailatul Qadar itu Allah letakkan di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, atau di hari-hari terakhir di bulan Ramadan seperti saat ini. Jadi yuk kita kuatkan lagi ya semangatnya, kita hebatkan lagi riyadhonya. Siapa tahu malam hari ini Allah berkenan memperjumpakan kita dengan Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar itu lebih hebat, lebih banyak keutamaannya, lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Nah, teman-teman semua, sambil menunggu waktu berbuka puasa, kurang lebih 30 menit lagi kita akan berjumpa dengan beduk maghrib, pertanda bahwa waktu buka puasa tiba. Saya seperti biasa ya, setiap sore menjelang berbuka puasa membacakan beberapa kisah, mengambil hikmah dari kisah yang diceritakan, dan kisah ini itu disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis beliau. Nah, sore hari ini saya akan membacakan satu kisah. Ini redaksi hadisnya cukup panjang ya. Jadi nanti saya baca sebentar saja, lalu nanti saya akan kisahkan secara umum dan secara lugas sebetulnya kisah ini berkisah tentang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna thalathatan fi bani Israel, abros wa aqra wa a'ma. Nabi berkisah tentang ada 3 orang yang dulu hidup di zaman Bani Israel. Ya, orang ini yang pertama orangnya abros. Abros itu punya penyakit kulit ya, penyakit belang gitu. Jadi kulitnya itu berbelang-belang, banyak bekas, koreng-koreng semacam itu, yang kalau dilihat itu sangat mengganggu, menjijikkan ya, karena orang banyak korengnya, banyak belangnya, tidak ada kulitnya yang mulus, penuh dengan bopeng-bopeng. Yang kedua orangnya akro. Akro itu gampangnya adalah botak, gak punya rambut. Ya, kan ada orang yang Masya Allah, ini kalau ada orangnya ganteng tapi sayang botak palanya. Jadi ya mau dilihat ganteng tapi hilang gantengnya gara-gara gak ada rambut sebagai mahkota kepala. Yang ketiga orangnya a'ma. A'ma itu tidak bisa melihat, tunanetra, buta. Nah, 3 orang ini kemudian fa'aradallahu ayyabtaliyahum fab'atha ilaihim malaka. Maka Allah kemudian hendak menguji ketiga orang ini dengan mengirim seorang malaikat. Nah, malaikat ini kemudian dia menyamar sebagai bentuk manusia. Fa'atal abroso, lalu malaikat ini mendatangi abros, orang yang kulitnya belang-belang. Dia punya penyakit kulit yang parah sehingga tidak sedap dipandang mata.
Faqala lalu berkata ini malaikat, ayya syai'in habba ilaika, apa yang engkau senangi wahai saudaraku, kata sang malaikat ini. Qala berkatalah orang yang abros tadi, launun hasanun wa jildun hasanun wa yudhibu anni alladhi qad qadharonin nas. Saya menginginkan launun hasan, warna yang bagus, wajildun hasan, dan juga kulitku jadi bagus. Yang pergi dariku, hilang dariku, apapun yang menjadikan orang-orang itu, manusia-manusia yang lain itu merasakan jijik melihat aku. Kata si abros ini, orang yang belang kulitnya. Famasahahu fadhahaba anhu qadruhu wa a'ta launan wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka sang malaikat itu mengusap orang abros ini, dan tiba-tiba kemudian hilang semua yang membuat orang yang kotoran-kotoran kulitnya hilang, bekas-bekas lukanya hilang, bekas-bekas belangnya hilang semuanya. Dan dia kemudian fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Orang ini diberikan laun, warna kulit yang indah. Kulitnya juga mulus jadinya, bagus semua kulitnya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika. Lalu harta apa yang engkau sukai, kata sang malaikat tadi. Qala al ibil. Orang ini kemudian menjawab ibil. Ibil itu onta. Ya, kamu suka apa kalau dikasihkan harta, kata sang malaikat. Oh, kalau saya dikasihkan Allah harta, saya maunya itu punya onta, yang dengan onta itu saya bisa beternak, mengembangkan menjadi harta yang berkah, kata sang laki tadi. Orang yang sudah abros, orang yang belang kulitnya, lalu diberikan kulit yang bagus, ya, diganti kulitnya langsung sama Allah melalui perantara malaikat yang diutus oleh Allah. Faqala fa'utiya naqatan usyara. Lalu diberikanlah orang itu seekor onta betina yang sudah hamil sudah 10 bulan. Naqatan usyara. Artinya sebentar lagi ini sang ibil ini, onta ini sudah punya anak, ya, sehingga berkembang biak menjadi banyak. Faqala barakallahu laka fiha. Orang ini mengucapkan terima kasih lalu berkata, Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan kepadamu karena sudah memberikan hadiah ini. Nah, setelah selesai, sang malaikat kemudian pergi. Fa'atal aqra'ah, lalu dia menjumpai orang yang kepalanya botak. Kan ada 3 orang tadi, ya, di awal cerita. Yang pertama ada abros, orang yang punya penyakit belang di kulit. Kemudian orang akro, orang yang kepalanya botak, tidak punya rambut. Dan yang ketiga adalah a'mah, orang yang buta, orang tunanetra. Ayya syai'in habba ilaika, saudaraku, kata malaikat ini, kalau engkau dikasihkan sesuatu, kalau permintaanmu dikabulkan oleh Allah, kira-kira apa yang kau inginkan? Kata sang malaikat. Qala syi'run hasanun wa yudhibu anni hadzal ladzi qad qadharonin nas. Kalau saya boleh minta, saya ingin punya rambut yang bagus. Minta rambut. Dan hilang semua yang membuat orang-orang kalau melihat saya itu menjadi jijik. Ya, kepingin tampangnya, tampilannya itu lebih bagus. Dengan apa? Minta rambut, karena dia nggak punya rambut, botak. Famasahahu fadhhaba anhu. Lalu kemudian malaikat itu mengusap kepala orang itu, tiba-tiba penyakitnya hilang semua. Fa'utiya sya'ron hasanan, kemudian dia diberikan rambut yang bagus, yang indah. Jadilah sang
Akro ini seorang pemuda yang tampan, memang pada dasarnya orangnya ganteng, dapat rambut yang luar biasa bagus. Jadilah dia seorang laki-laki yang memiliki rambut sehingga bertambah-tambah ketampanannya. Jadi orang melihat dia seneng, bukan lagi jijik karena kebotakannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika, atau fa ayyal mali ahabba ilaika. Kalau engkau mau dikasihkan harta, saudaraku, engkau mau harta bentuk apa? Kata sang malaikat tadi. Qala al-baqar. Lalu orang tadi mengatakan al-baqar. Kalau saya boleh minta, kalau saya mau boleh menginginkan sesuatu, saya ingin mendapatkan bakor. Bakor itu sapi betina. Fa'utiya bakorotan hamilan. Oh, ternyata langsung dikasih bakorotan hamilan, seekor sapi betina yang sedang bunting, yang sedang hamil. Faqala barakallahu laka fiha. Maka orang ini berkata, semoga Allah memberikan engkau keberkahan. Nah, teman-teman semua, sudah 2 orang ini didatangi malaikat yang Allah tadi hendak menguji mereka. Fa'atal a'ma. Lalu malaikat itu mendatangi orang yang buta. Faqala, lalu berkata, ayyu syai'in ahabba ilaika, atau ayya syai'in ahabba ilaika. Kalau engkau mau dikasih saudaraku yang buta, yang tunanetra, engkau minta dikasih apa? Kalau mau engkau berdoa dan dikabulkan oleh Allah, doa apa yang engkau panjatkan kepada Allah? Qala ayyaruddallahu ilayyal basari. Kalau Allah mau memberikan kehendak kebaikan kepada aku ingin Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Fa'absuru bihin nas, maka aku bisa memandang manusia-manusia yang lainnya. Famasahahu faraddallahu ilaihi basara. Dan kemudian malaikat itu mengusap mata orang yang tidak bisa melihat ini, orang tunanetra, maka Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya, bisa melihat lagi. Qala, lalu malaikat ini berkata, fa ayyal mali ahabba ilaika. Kalau engkau mau dikasihkan harta, kira-kira harta yang macam apa yang kau inginkan, saudaraku? Qala al-ghanam. Orang itu berkata, al-ghanam. Kalau aku boleh meminta, kalau aku boleh memohon, aku minta Allah mengizinkan aku mempunyai peternakan kambing. Yang pertama tadi yang abros, ya, orang yang punya penyakit belang itu kan mintanya apa? Mintanya onta. Orang yang akro, yang botak palanya, penyakit kulit, nggak punya rambut, nah dia diberikan penawaran untuk minta harta, ternyata mintanya sapi. Nah, yang ketiga ini orang yang tidak bisa melihat, orang buta, ketika ditanya minta apa, dia minta kambing. Fa'utiya syatan walidan. Lalu malaikat ini memberikan orang tersebut syatan walidan, yaitu seekor kambing betina yang sedang hamil juga, sedang bunting. Masya Allah. Fantaroja hadzani wa walada hadza. Maka kemudian yang terjadi, 2 saudaranya yang lalu yang dapat onta dan dapat sapi, dua-duanya berkembang biak, dan dia mendapatkan kambing, sudah mulai mengembang biakkan kambingnya. Fakana lihada biwadin minal ibil, walihada wadin minal bakar, walihada wadin minal ghanam. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata 3 orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah. Yang pertama sang abros, orang yang punya penyakit kulit, itu dikembalikan kulitnya jadi bagus lagi, ya, warna kulitnya jadi indah. Bukan itu saja, dia kemudian menjadi seorang pengusaha ternak onta yang berkembang sukses.
dan punya satu wadi, satu lembah sendiri yang dia gunakan untuk mengembalakan ontanya. Jadi berkembang biak ontanya menjadi harta untuknya. Yang kedua, yang saudaranya tadi yang punya penyakit kebotakan di rambut, rambutnya nggak bisa tumbuh. Nah, setelah diberikan rambut, nah rambutnya jadi indah, tambah cakep nih orangnya. Kemudian dia juga diberikan peternakan sapi. Dan peternakan sapi juga berkembang biak, sehingga satu lembah itu digunakan olehnya untuk menggembalakan sapinya. Dan yang a'ma, ya, orang satu lagi yang tidak bisa melihat, yang tunanetra, yang diuji oleh Allah dengan kebutaan, setelah kemudian dikembalikan penglihatannya, bisa melihat lagi dan diberikan kemudian harta berupa peternakan kambing, juga berkembang biak sehingga bisa memiliki satu lembah sendiri untuk mengembalakan kambingnya. Ya, diberikan ujian sama Allah. Ujian apa? Ujian kenikmatan. Dan itulah saudaraku semuanya, jika orang sudah mendapatkan kenikmatan, apa yang terjadi? Yang pertama harusnya kan bersyukur sudah diberikan kenikmatan. Ya, diberikan kenikmatan, kulitnya sudah diindahkan, rambutnya sudah ditumbuhkan, gak bisa melihat, kemudian bisa diberikan penglihatan. Harusnya kan bersyukur. Tapi memang tabiat manusia itu memang begitu. Ya, dalam surat Al-Ma'arij kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi memang serba senang mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua. Jika dia mendapatkan kesusahan, dia itu banyak keluh kesahnya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kelebihan, harta benda, kepemilikan, manu'a, jadinya kikir, pelit, nggak mau berbagi kepada yang lain. Di saat mereka itu, orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan, dia sudah menikmati yang telah diberikan oleh Allah, dia mencapai puncak-puncak kesuksesannya, dan mereka mendapatkan apa yang diinginkannya, harapan-harapan kehidupannya terwujudkan dengan sempurna, maka di ujung sanalah kemudian tabiat yang paling hakiki itu terlihat. Apakah orang ini menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Yuk kita lihat ya. Nah, hadisnya masih panjang, saya ringkas saja ceritanya karena sudah menjelang waktu maghrib. Maka malaikat lalu bertamatsal, menyamar kembali. Kalau awalnya menjadi seperti biasa, nah orang ini kemudian menyamar seperti orang biasa yang dia mengikuti apa yang pernah dia rasakan. Maka malaikat kemudian mendatangi orang yang dulu punya penyakit belang, dengan kondisi malaikat ini menyamar sebagai manusia punya penyakit belang. Rojulun miskin, saya ini miskin saudaraku. Ya, saya datang dari jauh, saya kelelahan, tidak punya bekal yang cukup untuk melanjutkan perjalanan saya. Kalau engkau punya hati yang baik dan sudi untuk berbagi, bolehlah engkau membagi satu saja ontamu sebagai bekal aku nanti dalam perjalanan ini. Masya Allah. Apa? Diminta untuk bersedekah, berbagi ontanya. Pada ontanya itu satu lembah semuanya. Tapi orang ini mengatakan nggak bisa, nggak ada. Onta buat kamu nggak ada. Maka sang malaikat yang menyamar sebagai lelaki yang sedang melakukan perjalanan ini kemudian mengatakan, sedikit sajalah engkau berbagi. Bukankah setiap harta yang dimiliki ada hak-hak orang yang harus ditunaikan? Oh iya betul. Tapi hak aku banyak. Dan banyak orang lain yang juga perlu mendapatkan haknya. Saudara-saudaraku masih banyak. Tetangga-tetangga yang susah kamu nggak kenal juga minta-minta. Akhirnya apa? Nggak dikasih orang ini.
Dan ketika tidak dikasih, lalu sang malaikat yang menyamar sebagai manusia berkata, "Ah, sepertinya saya kenal engkau. Dulu kan engkau susah, lalu engkau sekarang menjadi kaya raya ini." "Oh tidak, saya tidak pernah susah," kata sang orang tadi ini. "Ini hartaku, peternakanku ini aku dapatkan dari turun-temurun. Dari kakek-kakekku turun ke ayahku turun aku, ini warisan semua yang aku dapatkan. Memang menjadi usaha keluarga sejak dulu. Maka aku sekarang sukses, ya wajar karena keluarga dulu juga sukses." "Oh tidak," kata sang malaikat yang menyamar sebagai orang biasa ini, "engkau dulu punya penyakit belang lalu Allah sembuhkan. Engkau dulu juga miskin lalu Allah berikan seekor onta lalu berkembang biak kan?" "Oh tidak, kamu ngomong sembarangan. Tidak ada saya begitu. Saya ini berasal dari keluarga terhormat, keluarga yang sukses pada dasarnya. Dan ini saya dapatkan memang dari keluarga saya dulu, dari ayah-ayah saya, dari kakek-kakek saya. Keluarga saya semuanya 7 turunan kaya semua." Lalu malaikat ini berkata, "Kalau begitu, jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikan kondisimu seperti dulu." Dan ternyata terjadilah. Orang ini kemudian hilang semua hartanya, ya. Kemudian dia mendapatkan penyakit, dan penyakit itu penyakit belang. Dia kembali menjadi abros. Yang kedua, dia datang nih, malaikat menyamar juga menjadi orang yang botak. Datang kepada orang yang dulu punya penyakit botak. "Apa yang terjadi, wahai saudaraku? Aku datang, aku laki miskin, akan bolehlah engkau membagikan sapimu untuk perjalananku." Ternyata sama jawabannya dengan orang yang punya penyakit tadi, tidak memberikan. Lalu malaikat berkata, "Jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikan kondisimu seperti dulu engkau sebelum mendapatkan kenikmatan ini." Dan apa yang terjadi? Kembali pada suasana dan kondisi susah dulu. Dan yang ketiga, orang yang a'ma, orang yang dulu tidak bisa melihat, Allah berikan penglihatan kembali. Diminta kambingnya oleh sang malaikat. Orang a'ma ini berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya apa yang aku miliki adalah pemberian. Dan ini juga amanah dari Allah. Maka ambillah apa yang kau suka. Jangankan minta 1 kambing. Kalau engkau butuh 2, 3, 4, 5, atau engkau minta semuanya silakan. Karena bahasanya ini bukan milikku. Ambillah yang engkau suka, dan jika ada yang tidak engkau suka, tinggalkan. Silakan, ambillah saudaraku apa yang kau mau." Masya Allah. Dan ternyata dari 3 orang ini, ya, 2 orang gagal di menerima cobaan, ya, dia sombong, lupa dengan masa lalunya, kondisi yang dulu dia mulai dalam keadaan susah. Dan hanya orang yang satu tadi itu yang buta, dan ternyata dia tidak hanya bisa, ketika dikembalikan penglihatan oleh Allah, dia tidak hanya mampu melihat kehidupan dunia, tapi hatinya juga terbuka, hatinya juga melihat, dan sehingga dia mendapatkan kenikmatan terus karena rasa syukurnya yang hebat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata malaikat, "Saudaraku, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengujimu, dan engkau lulus dengan ujian Allah dibandingkan 2 saudaramu, orang yang dulu punya penyakit belang, dan juga orang yang punya penyakit tidak punya rambut. Yang botak itu, 2 saudaramu itu tidak lulus dengan ujian Allah karena lupa. Ketika mendapatkan nikmatan dia tidak bisa bersyukur. Ketika mendapatkan dia lupa dan takabur. Lalu Allah kembalikan kondisi mereka menjadi kondisi yang susah seperti pada awal mulanya." Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Ingat saudaraku, bahwa bumi itu bulat, dunia itu berputar, roda itu bulat dan berputar. Hari ini kita berada di tingkat yang paling atas dalam roda kehidupan kita. Tapi ingat, suatu hari nanti kita akan juga, kalau roda kehidupan kita menggelinding, bumi kita menggelinding, berputar, boleh jadi kita juga akan berada di posisi yang paling bawah. Karena itu, kuatkan syukur kita, kuatkan jangan sampai penyakit-penyakit hati menggerogoti jiwa kita. Sehingga apa? Ketika kita berada di puncak kehidupan kita, kehidupan roda hidup kita berada di atas roda kita, diangkat yang paling atas, maka ketika berputar kita juga akan berputar, tapi kita selalu berada di atas roda kehidupan kita. Karena apa? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambahkan nikmatnya. Tapi kalau durhaka,
Kalau kufur kepada Allah, ingkar dengan kenikmatan diberikan oleh Allah, kata Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh akan pedih. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, ya, dan mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita manfaatkan hari-hari di akhir bulan Ramadan dengan memperkuatkan ibadah taqarrub ilallah. Mudah-mudahan Allah ridha dan memberikan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.